kenapa sih Gen Z ini kok lebih banyak ya, lebih banyak sakitnya yang mengatakan adanya gangguan mental. Karena sebenarnya bukan masalah kok banyak sekarang enggak, tapi mereka ini lebih aware. Iya, benar. Iya, dengan adanya gadget, ya lebih, oh ternyata aku tuh seperti ini, adanya gangguan fokus, adanya aku murung, adanya aku sensitif. Ternyata aku mengarah ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Cahaya Kamilah pada program My Doctor. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya. Hari ini di studio Sultan telah hadir nih bersama saya salah satu dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, yaitu dokter spesialis kedokteran jiwa. Dr. Sinta Diah Amri Lestari, spesialis kedokteran jiwa. Jadi spesialis kedokteran jiwa adalah dokter spesialis yang mendalami ilmu psikiatri, yaitu cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada diagnosis, pengobatan dan pencegahan gangguan mental, emosional dan perilaku. Benar begitu ya, Dok ya? Iya. Iya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar dokter hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Mbak. Iya, alhamdulillah. Nah, hari ini, Dok, ada satu tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu seputar kesehatan mental pekerja. Oke, siap Mbak Cahaya. Nah, pertama nih, Dok, gimana sih, Dok, korelasi stabilitas sosial ekonomi pekerja terhadap kesehatan mental pekerja? Oke, sebelumnya saya boleh nggak ini untuk menyapa dulu? Oh ya, boleh. Ya, silakan, Dok. Silakan. Oke, halo semuanya, sahabat Sultan ya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu, bukan hanya sehat secara fisik, tentunya sehat juga secara mental. Benar gitu kan, Mbak Cahaya? Benar banget, Dok. Oke, lanjut, Mbak. Ya. Gini, jadi tadi Pian sempat menanyakan bagaimana untuk korelasi, berarti lebih mengarah ke segi keuangan ya, boleh. Pendapatan Ya, seperti itu ya, pendapatan. pendapatan. Oke, di sini banyak sekali memang ya pasien-pasien ya yang mengalami gangguan mental. Setelah kita runut ke belakang, apa yang menjadi latar belakang nih penyebab sehingga dia mengalami depresi, mengalami kecemasan. Salah satu faktor terberatnya memang segi ekonomi. Seperti itu, Mbak. Jadi sangat-sangat berpengaruh sekali. Jadi ada korelasinya ya, Dok? Benar, tentu. Iya, itu nomor satu lah bisa dibilang seperti itu. Nah, selanjutnya nih, Dok ya, kan tadi ada korelasi ya, Dok, antara artinya pendapatan dari pekerja tersebut terhadap kesehatan mental. Nah, selanjutnya gimana, Dok, perusahaan ini dapat mengidentifikasi adanya tanda-tanda gangguan kesehatan mental di pekerja itu tersebut? Oke. Tanda-tanda yang didapatkan ya pada pekerja, bukan hanya mungkin di perusahaan aja ya, tapi semua pekerja itu yang pertama itu kelihatan banget dari bagaimana perilakunya. Ya, bagaimana perilaku, bagaimana moodnya dia, bagaimana dia dalam bekerja, gitu. Contohnya, yang pertama tadi saya mengatakan perilaku. Ini dia akan memberikan perilaku seperti apa sih dia itu dalam bersosial sama teman sekerjanya. Biasanya dia ini fine-fine aja nih. Ya, ternyata di saat dia ada masalah, ada problem, dia tidak bisa menyelesaikan di situ, udah dia bad mood, masuklah ke dalam moodnya. Nah, di situ dia akan melihat teman ngapain, dia nggak suka dengan aku. Iya kan? Padahal sebenarnya it's okay aja, nggak ada masalah. Teman ini melihat, ya kan, cuma nggak menegur aja. Dia bilang, ya nggak negur gue, gitu. Itu perubahan yang signifikan. Kadang apalagi perempuan, ya. Perempuan itu, pamannya nih biasanya pakai kerudung yang biasa kalem gitu ya, tiba-tiba dia mencolok. Biasanya kita perempuan mesti selalu komentar kan, Hai Jin, kenapa kamu pakai merah? Ya kan, itu kan hal wajar. Tapi di sini si ini tadi yang penderita mungkin nggak dia sadari, dia hanya
emang kenapa? Lo reseh nih dengan Langsung gua sewa. pakai. Iya, Sewa tuh ya. sensitif sekali. Itu yang jelas ya. Kalau dia mengarah ke depresinya lebih berat, dia bisa murung, menyendiri. Itu akhirnya apa? Akhirnya dia tidak terselesaikan tuh pekerjaannya, Mbak. Itu dia males ya kan, ngapain aku, udahlah itu. Setelah itu moodnya nih murung, ya toh, nggak mau untuk dia ngomong, dia akan lebih memendam permasalahan itu, seperti itu. Jadi lebih terlihat bagaimana dia ininya perubahan perilaku. Yang kedua emosi itu tadi, yang ketiga perubahan dia nanti akhirnya tidak mau nih bekerja, nggak mau absen, suka minta surat keterangan sehat tuh, banyak banget tuh, ya kan? Surat keterangan sehat kami itu sangat-sangat berharga sekali. Berarti dok ya, kalau ibaratnya ada tanda-tanda nih sudah artinya ada indikasi gangguan kesehatan mental, itu bisa ke fisik ya dok ya, Bisa. efeknya ya? Bisa, sangat-sangat berpengaruh sekali. Contohnya yang pertama, itu apa? Adanya gangguan asam lambung. Oh iya. Ya, itu sering. Ya, contohnya di situ paling sering, mohon izin teman-teman SPPD. Ya, SPPD itu sering. Kalau GERD-nya sama beliau kok nggak sembuh-sembuh, terus pas itu mesti pasien ditanya, kamu mikirin apa? Nangis gitu. Dah. Langsung itu sama teman-teman dirujuk ke kami. Terus yang kedua mengarahnya ke mana? Biasanya dia akan pusing, migrain, ya, sefalgia. Jadi di situ dia merasa berat kepalanya karena memang apa? Semuanya dipikirin sama dia. Iya benar. Itu berpengaruh. Nah, bangun pagi karena dia ada mungkin beberapa yang mengalami gangguan tidur, akhirnya dia tidur nggak nyenyak. Nah, gangguan tidur yang nggak nyenyak, akhirnya apa? Akhirnya dia bangun pagi merasa kecapean, nggak fit, seperti itu, Mbak. Jadi bisa kemana-mana ya dok ya? Fisiknya juga bisa kemana, bisa ke perut, bisa ke kepala, kemana-mana indikasinya. Iya. Iya. Jelas. Artinya kalau karyawan atau pekerja itu akhirnya sakit, ya target capaian untuk di perusahaan itu pun berdampak juga ya dok ya? Berdampak sekali, akhirnya kan tidak mencapai. Iya. Ya, contoh ibarat kata suatu produksi nih, ya, di mana si karyawan harus mencapai ini 10 ini papanya, satu karyawan 10, dia kambuh, bukan hanya sekali, bukan sehari, 2 hari, sekali itu dia, aduh perut sakit nih gak nyaman, hari itu dia nggak bisa nih nyelesain 10, ya kan, berikutnya nanti juga, ya, diminumin obat mah sudah dong, tapi nggak ada perubahan, itu ciri khas sekali, ya. Kalau memang ada benar-benar karena mahnya, karena pola makan yang tidak teratur, itu setelah itu dikasih obat mah aman. Oh beres dok lah. Iya beres, tapi biasanya enggak. Karena itu tadi selalu muncul permasalahan, belum ibarat kata aqua, Mbak. Aqua yang mana dia penuh dengan pikiran-pikirannya, ya, lama-lama tuh penuh, akhirnya kan luber tuh. Nah, luber itulah yang akhirnya membuat seseorang ini adanya kecemasan, pusing, seperti itu. Berarti bagi rekan kerja harus aware ya dok ya. Oh, pasti. Kalau temannya tiba-tiba sakit mah bukan karena telat makan. Iya. Tapi siapa tahu pikirannya yang menumpuk ya dok ya. Tapi jangan sekali baru, kamu pikiran, jangan langsung ngejudge ya dok ya. Jangan. Dekati dulu. Betul. Oh, jangan langsung ngejudge, nanti dia malah kepikiran ya dok ya. Iya, betul sekali, Mbak. Iya, Seperti itu. benar-benar. Nah selanjutnya nih dok, apa sih dok dampak kesehatan mental ini ya terhadap produktivitas kinerja pekerja? Jadi misalkan nih kalau kesehatan mentalnya ternyata bagus, dampaknya seperti apa? Baik itu ke diri pekerja ataupun ke pihak perusahaan. Nah, kalau ternyata kesehatan mentalnya ternyata ada tanda-tanda gangguan, apa dampaknya juga dok? Oke. Yang pertama, apabila bagus, yang jelas rasa nyaman yang didapat di kantor, ya. Kalau sudah nyaman, mau bekerja apapun terasa ringan, ya. Kalau sudah terasa ringan, mau bikin biasanya 3 itu bisa jadi 5. Masya Allah. Iya kan, benar mantap ya dok ya. Iya kan. Yang penting komunikasinya seperti apa. Itu bukan hanya komunikasi antar teman, ya, tapi juga atas bawah ini seperti apa, atasan dan bawahan.
Nah, seperti itu. Boleh ada perbedaan, tapi komunikasi yang paling penting. Seperti itu. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau dia ada masalah dengan gangguan mentalnya, yaitu tadi, yang biasanya dia 5, ya kan? Karena sudah bad mood nih, tadi dia udah murung sama temen, akhirnya dia apa? Males, Mbak. Dia males, dia capek. Rasanya yang didapat tuh capek dan capek. Gitu. Setelah capek ya udah, akhirnya kan berkurang itu. Produk yang harus dia bisa 5 akhirnya berkurang, seperti itu, Mbak. Berarti memang ada perbedaan yang signifikan ya, Dok ya, antara memang dari hasil produktivitas yang bisa kita lihat ya, Dok ya. Tadi kan kata dokter salah satunya komunikasi ya, Dok ya. Nah sedikit nih, Dok, tips supaya komunikasi baik antar teman itu bagus, baik itu dari atasan ataupun karyawan itu terjalin dengan bagus. Ada gak sih, Dok, tipsnya? Oke, ini dari segi komunikasi berarti ya. Oke, yang pertama itu yang jelas kita di situ adanya SOP dulu. Oh iya, benar. Ya, SOP-nya seperti apa nih? Antara atasan dan bawahan seperti apa toh SOP-nya? Gitu. Pekerjaan seperti apa? Oh, sebagai atasan nih, saya SOP-nya seperti ini, bawahan seperti ini. Nah, di saat si atasan ini memberikan suatu pekerjaan, ya, perintah, ini harus jelas. Ya, mohon maaf tanda kutip loh ya, ini bukan agak ini ya. Jadi kalau si atasan ini pintar, ya, dia umpamanya ini ada pasien, contohnya ini pagi tadi ada pasien minta, dok ini minta ini untuk membuat surat keterangan sehat, digunakan apa dulu. Nah, di situ kita harus paham. Kalau kita paham, kita menjelaskan ke bawahan, ini enak, dan paham si bawahan pun akan paham, gitu. Tapi kalau mohon maaf tanda kutip, si atasan ini dia nggak paham, dia akan marah. Kamu gitu aja nggak bisa sih. Dan si bawahan ini sudah, ya, gitu. Panas dingin ya, Dok? Iya, kan, bener kan, panas dingin gitu. Dia akan takut. Setelah dia takut, si atasan nggak memberi penjelasan, akhirnya ketemu nggak sinkron kan? Nah, setelah nggak sinkron kembali tadi ke produktivitas tadi, akhirnya nggak efisien dong. Ya dong, waktunya sudah nggak tercapai, produknya juga sudah nggak tercapai, gitu ya. Jadi di sini lebih mengerti posisi jabatannya apa, ya. Selain itu komunikasi yang baik antar teman nih, tadi yang antara atasan bawahan, sekarang antar teman. Antar teman, kita harus yang pertama hargai dulu diri kita sendiri. Kita sayangi dulu nih kita. Kalau kita ibarat tidak mau disakitin, ya kita kalau ngomong jangan nyakitin orang. Ya kan, biasanya ini kalau orang sini masih seperti orang Jawa ya, saya orang Jawa ya, jadi kalau ngomong masih ada inggi gitu kan, dok seperti ini inggi lembut gitu ya, kan, Dok, lembut ya. kan. Nah, kalau orang sudah Jakarta sama sini, mesti kan apa loh, gue ini ya. Nah, dari perbedaan kata itu bukan masalah di satu sisi, ya kamu harus paham di bahasa saya, bukan, tapi sama-sama kamu juga harus tahu you berada di mana tempat, ya. Saya pun mengenal sedikit lah. Oh, dia orang Jakarta. Ya sudah, saya tak memahami sedikit, kan gitu. Bukan berarti ya kamu di sini kamu harus nurut. Tapi kita di sisi nggak mau tahu nih lo orang mana. Yang penting lo ngikut aja kata-kata gue di sini. Nah, benar. Jangan sampai teman menekan teman ya, Dok ya. Itu biasanya kan seperti itu ya. Itu yang jelas komunikasi. Jadi komunikasi seperti apa? Yang kedua, tips yang kedua, tidak membawa masalah dari rumah. Iya, benar. Ya, biasanya banyak banget nih. Ya, masalah dari rumah, ya, masalah namanya ibarat kata saya punya anak, ya kan? Udah anak tadi karena dia belum menyelesaikan PR akhirnya bad mood, ya sampai di rumah, sampai di kantor, saya marah-marah juga. Nah, itu berarti saya belum bisa memilah ini mana sih yang harus saya bawa ke kantor. Ya, begitu juga kita di kantor pulang semua harus diselesaikan sebelum kita mencapai rumah. Jadi profesional ya, Dok ya. Iya, betul. Masalah di rumah cukup di rumah. Betul. Ya, Dok ya. Masalah di kantor cukup di kantor. Iya, betul. Jadi berarti pekerjaan kantor tidak boleh dibawa ke rumah ya, Dok Iya, ya. seharusnya seperti itu. Benar banget. Iya, Setuju. setuju kan? Iya.
Nah, selanjutnya nih dok, Oke. sekarang kan kita sudah tahu nih dok ya bahwa memang ada korelasi. Yang pertama tadi kan ada korelasi antara stabilitas sosial ekonomi terhadap kesehatan mental pekerja. Kemudian kita sudah mengidentifikasi tanda-tanda adanya gangguan kesehatan mental terhadap pekerja. Artinya kan pihak perusahaan ini sudah mengetahui nih adanya tanda-tanda. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui ada tanda-tanda gangguan kesehatan mental bagi perusahaan ini, bagaimana strategi agar kesehatan mental ini terjaga dengan efektif? Gitu. Oke. Yang pertama tentunya dengan pendekatan. Iya. Ya. Ini kita melihat yang sudah berarti ya, yang sudah terkena ya, bukan yang bagaimana untuk pertama kali enggak ya, bagaimana supaya tidak terjadi enggak, tapi yang sudah terkena ya. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti tadi yang saya jelaskan di awal, yang pertama si pekerja ini kita panggil ya, kita panggil secara pendekatan ya, bukan dengan integrasi salah ya, integrasi. Di situ tidak boleh seperti hakim kepada tersangka, enggak ya. Tapi lebih kita kekeluargaan. Sebenarnya apa gitu yang membuat contoh permasalahan umpamanya absen ya, si pekerja ini kok sering nih bolos, sering nih pakai surat gitu kan, apa? Tanya, apa sih yang membuat kamu nggak masuk terus? Itu pendekatan itu dulu. Setelah nanti pendekatan situ, kalau dia sudah nyaman, dia pasti akan cerita. Ya, dia akan cerita, oh saya ini pak, ini pak, ini pak. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kita berharap di sini perusahaan mempunyai yang namanya psikolog, ya gitu. Tapi teman-teman harus tahu dulu nih antara psikolog dan psikiater nih. Jangan-jangan belum tahu nih. Iya, boleh dok. Oke, siap. Sambil diberitahu. Jelaskan ya. Oke. Jadi kalau psikolog itu teman-teman yang mana dia bisa memberikan CBT itu kognitif behavior terapi, ya memberikan terapi berupa biasanya wawancara, PR itu di situ dia lebih bisa lama dalam memberikan suatu penjelasan seperti itu ya. Nah, di psikolog itu bisa juga dia menggunakan toolsnya ya. Toolsnya di sini untuk anak-anak yang ADHD, anak-anak yang dengan retardasi mental. Nah, seperti itu teman-teman psikolog ini punya toolsnya itu tadi. Nah, kalau teman psikolog singkat cerita dia biasanya dari segi sosial, sosial dulu masuk ke psikologi dulu, setelah itu baru beliau ini ngambil profesinya psikolog. Nah, tapi kalau psikiater itu profesinya itu dokter dulu, ya lebih ke IPA. Dokter, setelah dokter umum baru ngambil spesialis. Nah, itu sudah tahu dulu ya. Oke, nah kembali lagi, di mana tadi perusahaan apabila dia aware, ya perusahaan besar itu dia aware, dia pasti di situ akan ada yang namanya psikolog. Ya, psikolog di sini itu lebih singkatnya itu bisa untuk diajak bercerita. Itu biasanya kalau pasien-pasien dengan pendiam, ya itu dia sulit untuk ngomong, ya jangankan ngomong sama istrinya, sama orang tuanya pun kadang dia nggak bisa, memendam ya dok ya, gitu ya. Nah di situ kita menjembatani, gitu. Setelah menjembatani, biasanya teman-teman psikolog nih yang mengolah. Terus nanti akan diberikan tools tadi, ada SRQ untuk mengetes seberapa nih orang ini mengalami kecemasan, seberapa sih orang ini mengalami depresi, seberapa sih orang ini mengalami insomnia. Nah, seperti itu teman-teman psikolog yang punya. Nah dari situlah akhirnya nanti bisa ditarik kesimpulan, oh ternyata si pekerja ini membutuhkan psikiater nih, membutuhkan obat nih, gitu. Nah baru nanti dirujuk ke, hanya di Sultan Agung seperti itu ya. Tapi yang jelas pertama komunikasi,
Jangan langsung menjudge. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Itu yang dilarang. Gitu. Karena kebanyakan, mohon maaf dengan tanda kutip ya, biasanya dengan pertanyaan kenapa dulu. Ya, kenapanya itu dengan nada yang mungkin oktav nadanya. Sangat tegas ya. Iya. Ini tegas apa oktav beda loh ya. Tapi kalau lembut Dok gimana Dok? Ya, Tetap harus ya lembut. Dok? Harus Misalkan lembut dulu. dengan tetap menggunakan kenapa, kamu kenapa gitu. Boleh, asalkan nadanya. Oh iya. Kira-kira seperti apa ya? Oh iya. Ya, sehingga kamu beberapa hari ini saya lihat kok menggunakan ini terus, surat izin terus. Nah, kata-katanya sih lebih diolah lebih lembut seperti itu. Benar-benar. Nah, selanjutnya nih Dok, strategi pencegahan apa yang paling efektif untuk sebuah perusahaan? Oke, yang jelas bukan hanya untuk perusahaan ya. Iya. Yang perusahaan mungkin yang lebih ke tadi. Iya, Ya, benar. ini lebih ke manajemen SDM. Oh ya, Ya, baik. sumber daya manusianya sendiri. Yang pertama tentunya pola hidup. Ya, berolahraga, makan sehat, mengelola waktu, manajemen waktu yang baik. Ya. Yang kedua, dengan cara komunikasi tadi. Komunikasi baik seperti apa, ya. Yang ketiga yang tentunya itu tadi menjembatani itu. Jadi saya rasa bagaimananya kembali lagi aware daripada SDM-nya ini sendiri seperti apa. Itu lebih ininya sih. Jadi Ya. aware dengan diri sendiri dulu ya Dok, Betul. ya. Dengan kita perhatikan diri kita, Iya. baik itu kesehatan fisik, Betul. kesehatan mental ya Dok ya. Ya. Tuh, jangan ragu ya untuk ke psikolog Iya, maupun ke psikiater. iya benar. Ya, biasanya ke teman-teman ini dia akan malu ya kalau sudah yuk ke psikiater atau yuk ke psikolog. Aku nggak gila, ya kan? Nah, stigma itu harus kita hilangkan dulu. Kalau dari si perusahaan ini sudah umpamanya dari perusahaan nih, temen nih, kenapa sih kamu murung terus? Ayo sana deh kamu ke psikolog. Pasti dia akan marah, ya. Karena apa? Ngajaknya pun nggak nyaman. Ya toh. Tapi kalau kita dengan pendekatan dulu ya ngomong, ayo kira-kira kenapa ini? Itu kan kok kamu saya lihat sedih beberapa hari ini, terus pekerjaan kamu kok nggak selesai. Nah, dari situ kalau dia nanti nyaman, itu tadi barulah yuk kamu kelihatannya butuh deh ke psikolog. Nanti kalau kamu cerita ke saya, kamu takut saya ngember kemana-mana, ya kan? Tapi kalau kamu ke psikolog, kamu ke psikiater, di situ rahasia akan terjamin. Nggak bakalan kan, saya pamannya sama Pian bercerita sama saya nggak bakalan cerita ke Sultan Agung semuanya, kemarin Mbak Cahya loh, ternyata cerita sama saya. Diumumkan ya Dok ya, nggak mungkin ya Dok ya. Iya. Berarti rahasia terjamin ya Dok ya, Insya Allah aman. terjamin, aman, Dan seperti itu. nggak perlu malu ya Dok ya. Enggak. Dan itu juga ya Dok ya, tidak perlu menunggu harus sakit dulu untuk kontrol ya Dok ya. Iya. Jadi kita preventif, Iya. konsultasi. Betul. apa. Iya, kita harus aware. Iya, Ya, benar-benar. makanya banyak pasien saya ya yang akhir-akhir ini memang yang dibilang itu Gen Z itu. Iya. Ya. Jadi sebenarnya memang kenapa sih Gen Z ini kok lebih banyak ya, lebih banyak sakitnya yang mengatakan adanya gangguan mental. Karena sebenarnya bukan masalah kok banyak sekarang enggak. Iya. Tapi mereka ini lebih aware. Iya, benar-benar. Iya, dengan adanya gadget, dia lebih ternyata aku tuh seperti ini, adanya gangguan fokus, adanya aku murung, adanya aku sensitif. Ternyata aku mengarah ke sini ya. Nah, dengan seperti itu mereka aware nih pada dirinya sendiri. Dengan awarenya diri mereka, dia konsultasi. Itu kan karena kalau di sini bisa dengan BPJS ya, makanya mereka banyak yang datang. Iya, Gitu. Iya. Jadi bukan karena kenapa sih Gen Z bermasalah apa bukan ya Dok ya, melainkan karena mereka peduli dengan diri mereka dan juga mereka tahu aku harus ke profesional nih untuk mengatasi apa yang terjadi, bukan malah curhat ke tempat yang ya ibaratnya ke tempat yang tidak bisa menemukan solusi ya Dok ya. Betul. Ya, benar banget sih Dok. Iya. Artinya kita juga pun yang bukan Gen Z atau apa harus
bisa seperti itu ya dok ya, Iya, lebih betul. aware. Lebih artinya. aware pada dirinya sendiri. Biasanya kami itu sekarang ini kan banyak untuk teman-teman P3 ya, P3K itu untuk meminta surat keterangan kesehatan mental. Iya. Di sini juga sudah bisa loh, ya. Oh, iya. Ya, di sini sudah bisa juga. Nah, di situ kita nanti akan terlihat bagaimana emosinya, bagaimana dia dalam menangani depresinya, bagaimana untuk kecemasannya. Nah, biasanya yang terlihat signifikan pertama kali itu apa? Emosinya. Itu. Baik, di situ kita lihat hasilnya MMPI, oh, lebih ke emosi nih. Udah nanti kita gali perlahan pasti ketemu. Oh, ini mengarah nih ke depresi. Gitu. Jadi singkat cerita, kalau ada teman sudah mulai emosian, ya itu dideketin perlahan-lahan. Ya, emosi tidak seperti biasanya loh ya. Nah, itu kita deketin, kita tanya apa sih yang membuat kamu kok tiba-tiba marah tanpa kejelasan bla 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 bla. Nah, seperti itu. Ya, peka ya dok ya kita sebagai yang satu ruangan Betul. ataupun teman, peka pendekatan kamu kenapa, lalu ya kita arahkan ke tempat yang lebih profesional ya dok ya. Betul. Baik dok, untuk diskusi hari ini memang sangat menarik ya dok ya topiknya. Mungkin dari dokter ada lagi yang ingin disampaikan dok? Ya, ada. Di sini mungkin bukan hanya masalah perusahaan antara karyawan dan pihak perusahaannya, tapi lebih ke semuanya, SDM-nya, SDM-nya dengan keluarganya, ya. Tadi kan atasan dengan bawahan, bawahan dengan sesama. Nah, ini bawahan-bawahan atau atasan ini dengan keluarganya. Ini seperti apa, ya? Jadi di sini saya hanya berpesan kepada sahabat-sahabat Sultan semua, ya, untuk lebih bisa berkomunikasi efektif, gitu. Komunikasi efektif itu apa? Komunikasi yang dengan berbagai cara, ya, bisa lewat WhatsApp, bisa dengan tulisan, dengan telepon. Nah, itu berbagai cara ya. Nah, itu untuk menemukan bagaimana kalau dia ada masalah. Ya, bukan hanya masalah aja, mungkin di saat dia ingin bercerita, ya, di situ harus menangkap antara anak dan orang tua, ya, anak dan anak, orang tua ini seperti apa, itu aja. Jadi nomor satu komunikasi, itu aja yang mungkin utama ya dok ya, komunikasi dulu ya dok komunikasi. ya. Untuk yang selanjutnya itu bisa ke dokter ya dok ya. Banyak nanti kita sampai maghrib kali ya belum selesai. Benar-benar. Ya baik, terima kasih banyak dok untuk hari ini, sangat bermanfaat untuk kami dan teman-teman Sultan lainnya ya dok. Siap. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini menambah wawasan tentang kesehatan mental pekerja. Saya Cahaya Kamila pamit undur diri, sampai bertemu kembali di program selanjutnya. Hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.